Hai guys, tadi saya telah membaca Matius 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-5 dan judulnya yaitu siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga. Nah, dari pembacaan ini hal apakah yang saya dapatkan? Yang saya dapatkan yaitu ketika para murid bertanya kepada Tuhan Yesus, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Dan Tuhan Yesus memberikan jawaban di mana saat itu Tuhan Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah murid-murid. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada para murid, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, yang saya dapati yaitu bahwa ketika kita mau untuk menjadi yang terbesar dalam kerajaan sorga, maka kita harus merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil. Itu ada di ayat yang keempat. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan lagi ayat yang kelima, dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Nah, untuk menjadi yang terbesar dalam kerajaan sorga, kita perlu bertobat, kita perlu merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini. Yang saya dapatkan yaitu menjadi seperti anak kecil ada 3 hal, yaitu yang pertama adalah anak kecil itu bergantung sepenuhnya kepada orang tua mereka. Jadi dalam hal ini kita menjadi anak kecil bukan secara fisik atau jasmani, tetapi dari di dalam diri kita ada seperti anak kecil yang bergantung sama orang tuanya, jadi kita bergantung sama Tuhan. Seperti itu. Dan yang kedua yaitu percaya sama Tuhan, seperti sebagaimana anak kecil percaya sama orang tuanya. Anak kecil tidak meragukan akan orang tuanya, tidak berprasangka buruk kepada orang tua mereka. Kalau mereka minta makan, pasti orang tuanya memberikan makan. Dan demikian juga ketika kita percaya sama Tuhan, maka kita pun tidak berprasangka buruk. Kita percaya bahwa apa yang Tuhan rencanakan, Tuhan rancangkan buat kita itu yang terbaik. Nah, itu yang dimiliki oleh diri anak kecil. Yang kedua. Yang ketiga adalah rendah hati. Rendah hati. Dan 3 hal inilah yang saya dapatkan dari pembacaan kita, yaitu yang pertama bergantung sama Tuhan, kedua percaya sama Tuhan, dan yang ketiga adalah rendah hati. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait pembacaan Matius 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Apakah ada yang sama dengan penjelasan saya atau ada yang berbeda? Silakan teman-teman komen. Demikian, dan God bless you.